Novi Febri Anggraini dengan NPM A1A023105 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelum memasuki ke pembahasan, saya berharap kalian dapat mendengarkan dan menyimak dengan baik materi yang akan saya sampaikan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas tentang kegiatan manajemen dan kurikulum. Yang ketiga, kita akan membahas tentang indikator pengembangan kurikulum. Yang keempat, kita akan membahas tentang manfaat manajemen kurikulum dan pembelajaran. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sebelum memasuki materi yang pertama, apakah teman-teman sudah tahu apa itu manajemen kurikulum dan apa saja sih kegiatan dalam manajemen kurikulum itu? Yuk kita bahas sama-sama. Menurut Saylor dan Alexander pada tahun 1973, manajemen kurikulum didefinisikan sebagai suatu proses yang terencana dan sistematif untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menilai kurikulum guna mencapai tujuan pendidikan. Adapun pengertian manajemen kurikulum menurut Oliver dan Schaeffer pada tahun 1969, manajemen kurikulum adalah suatu proses yang terencana untuk mengembangkan, melaksanakan, serta menilai kurikulum yang melibatkan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pembuat kebijakan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang terkait dengan pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum, serta pelaksanaan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Manajemen kurikulum dan pembelajaran bertujuan untuk mencapai keberhasilan pendidikan dengan memastikan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang efektif dari berbagai aspek kurikulum dan proses pembelajaran. Di sini kita akan membahas tentang kegiatan dalam manajemen kurikulum. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pengembangan, yang ketiga ada tahap implementasi, dan yang keempat ada tahap penilaian. Yang pertama kita akan membahas tentang tahap perencanaan. Tahap perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua adalah merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, yang ketiga menentukan desain kurikulum, dan yang keempat membuat rencana induk, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan, yang terdiri dari 1. Perumusan rasional atau dasar pemikiran, yang kedua perumusan visi, misi, dan tujuan, yang ketiga penentuan struktur dan isi program, yang keempat pemilihan dan pengorganisasian materi, yang kelima pengorganisasian kegiatan pembelajaran, yang keenam pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar, dan yang ketujuh penentuan cara mengukur hasil belajar. Tahap yang ketiga yaitu implementasi, yang terdiri dari penyusunan rencana pembelajaran, penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, dan setting lingkungan pembelajaran. Yang keempat yaitu ada tahap penilaian. Ini untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, dan produk. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang indikator pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan harus bersifat luas, sederhana, dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, kurikulum itu harus bersifat pedoman pokok dalam kegiatan pembelajaran siswa. Yang ketiga, pengembangan kurikulum selayaknya dilakukan seperti simultan dengan pengembangan bahan ajar seperti buku dan lembar kerja peserta didik dan media ataupun alat pembelajaran. Yang keempat, kurikulum pendidikan hendaknya berpatokan pada standar global
dan regional, berwawasan nasional, dan dilaksanakan secara lokal. Yang kelima, kurikulum pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan dan kesinambungan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Yang keenam, pengembangan kurikulum bukan lagi menjadi otoritas pemerintah pusat, tetapi merupakan set activity dengan pemerintah daerah bahkan komunitas. Yang ketujuh, pengembangan tidak diarahkan untuk menciptakan satu kurikulum tunggal yang diberlakukan untuk semua sekolah. Kurikulum pendidikan hendaknya dapat dibedakan untuk kelompok anak rata-rata, baik karena faktor bawaan atau karena faktor ketersediaan sumber daya pendukung. Dan yang kedelapan yaitu kurikulum juga mesti memperhatikan pendidikan yang terjadi di keluarga dan komunitas. Baiklah, itulah penjelasan tentang indikator pengembangan kurikulum. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat manajemen kurikulum dan pembelajaran. Di sini terdapat 4 manfaat manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum dan pembelajaran yang terencana dan sistematif dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran yang efektif juga dapat membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi guru. Manajemen kurikulum dan pembelajaran yang baik dapat membantu guru mengembangkan kompetensinya dalam mengajar dan membimbing peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Manajemen kurikulum dan pembelajaran yang efisien dapat membantu sekolah menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Baiklah, itulah penjelasan dari manfaat manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Kurikulum dan pembelajaran harus dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik. Yang kedua, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di sini, kurikulum dan pembelajaran itu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang ketiga, berkualitas. Kurikulum dan pembelajaran itu harus berkualitas tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Yang keempat, efisien dan efektif. Manajemen kurikulum dan pembelajaran itu harus dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Yang kelima yaitu akuntabel. Manajemen kurikulum dan pembelajaran itu harus bersifat akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Baiklah, itulah penyampaian materi dari bab 2 yaitu tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jangan lupa like dan komen ya. See you next video. Bye-bye.